Pak, kalau tadi kan kondisi di perempuan, tapi kan ada kondisi di mana pakai jarum infus ya gitu ya, tapi tidak di perempuan. Terus misalnya ada sedang kateterisasi ya, jadi ada kiri kanan berarti jarumnya gitu, tapi nggak ada perban. Itu harus gimana? Karena dia wudhu juga agak susah kan, boleh menanggung atau seperti itu. Baik, terima kasih. Yang penting konsep umumnya yang dipakai Pak, rumusannya adalah dalam kondisi tidak normal, fikih tidak normal. Dalam kondisi normal, fikih berlaku normal. Tadi kita ngomong masalah perban. Pertanyaannya kalau infusan gimana gitu ya. Nah, infusan lebih banyak Pak. Saya cerita kemarin belum lama, mungkin setahun yang lalu kayak saya masuk UGD juga, staycation di UGD gitu. Itu diinfus. Kan nggak bisa saya wudhu karena mengganggu infus. Ya saya tayamum Pak. Pilihan pertama tayamum. Kan tadi yang saya bilang ada 3 pilihan nih. 1 tayamum, 1 wudhu, dan bagian yang ada perban atau infusnya itu cukup diusap. Yang ketiga wudhu dan tayamum. Tapi yang ketiga ini pendapatnya yang saya bilang kurang kuat secara konsep fikih. Jadi pilihannya kita langsung ini yang paling banyak memang infusan. Kalau nanti Bapak kunjungan gitu ya wudhu biasa, tapi pas bagian infus nggak usah disiram, cukup diusap sedikit sah. Atau tayamum. Saya pilih tayamum Pak, saya pilih tayamum. Jadi nggak usah, kalau 2 tangan gimana ya, sebisa saya tayamum kalau bisa digerakin, tapi kayaknya masih bisa gerak sih Pak, kan tayamum kan nggak ada debu Pak. Tayamum kan boleh dengan benda keset yang ada di atas permukaan bumi, tidak melulu dengan debu, dengan kursi, dengan kasur. Saya tayamum dengan tembok kamar sambil tidur gitu ya, pegang begini. Punya tayamum dilewatin kan ada infusan gitu kan. Itu yang bisa dipakai. Dan dalam kondisi lagi-lagi kalau sakit enak banget contohnya nih. Orang yang pakai kateter tuh Pak, yang pipisnya disimpan ya, itu kan dia membawa najis sebenarnya, membawa najis. Tapi dalam kondisi itu dia tetap sah sholatnya dan tidak usah diqadha. Kenapa? Kalau Bapak baca fikih itu ada bab namanya bab salasil. Salasil itu bab orang yang beser, yang nggak bisa ngontrol, tiba-tiba pipis keluar dikit-dikit gitu Pak ya. Itu dalam fikih bilang bagi orang yang salasil, dan salasil itu kategori yang akut, maka dia wudhu langsung sholat. Nanti kan pas sholat dia keluar pipisnya setetes itu tetap sah. Emang nggak bisa dikaretin Pak? Oh emang nasi uduk dikaretin ini? Dulu ada yang begitu Pak. Ini saya bilang Anda tuh nggak tahu fikih. Anda anggap dikaretin tuh kemudian nggak keluar. Yang ada Anda nggak bisa sholat. Dikaretin selama 3 menit. Kadang-kadang fikih itu begitu ya. Baik, saya ulang lagi. Bagi orang yang ada kateternya, dia kan membawa najis, nempel dengan najis, itu tetap sholat. Saya waktu dipindahkan ke ruang ruang perawatan itu, samping saya kan kamarnya lagi penuh Pak ya, samping saya itu pakai kateter, ya tetap sholat begitu. Terus gimana? Ya masa dia nggak sholat, orang lagi sakit nggak sholat? Sedih sekali Pak, orang sakit nggak sholat itu sangat sedih. Nah baik, balik lagi ke pertanyaan, kalau infus gimana? Solusinya sama 3. Pertama dia wudhu, diusap bagian yang tidak kena. Yang kedua tayamum saja, nggak usah wudhu. Yang ketiga wudhu dan tayamum. Tayamum niat untuk menggantikan anggota tubuh yang belum dibasuh atau diusap dengan baik. Tapi pendapat ketiga saya ulang lagi, secara konstruksi fikih tidak kuat. Lalu gimana? Kalau nanti Bapak punya teman sedang dirawat dan ada infusan, ajarkan cara dia tayamum dengan tembok atau dengan tempat tidurnya. Aku niat tayamum. Kalau pas yang diinfusan ya dilewatin saja gitu. Bisa. Nanti di akhirat gimana? Yuridullah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah bilang Allah menghendaki kemudahan, tidak menghendaki kesulitan. Pakai ayat ini Pak, dihafalin. Kalau nanti dihisab ditanya, "Loh kan Allah yang menghendaki kemudahan, bukan kesulitan." Sebagai penutup,
Dalam suatu peperangan, sahabat Nabi ada yang terluka, Pak. Lalu nggak tahu gimana dia tertidur. Kan perang itu nggak ada yang perang malam, Pak, ya. Zaman dulu perang itu nggak bisa malam karena nggak ada alat yang memungkinkan kita berperang dengan musuh. Night visionnya nggak ada, pokoknya susah. Jadi perang itu berhenti sendiri. Perang 3 hari berarti perang pagi sampai sore. Malam mereka balik ke tempat masing-masing sampai selesai perang. Nah, orang yang lagi luka parah ini tiba-tiba bermimpi dan bermimpi junub, jinabat. Dia nanya ke teman-temannya, aduh semalam saya junub nih, gimana nih? Lah, Al-Quran bilang kalau kamu junub kamu harus mandi. Orang jinabat wajib mandi. Dia mandi, Pak, dalam kondisi lagi sakit, mandi. Akhirnya mati, tewas dalam tempat peperangan itu karena mandi tadi itu. Kan mandinya settingannya nggak nyari air dulu, udah gitu kedinginan. Aduh, kalau musim dingin kan dingin betulan di sana. Lalu kejadian ini, peristiwa ini sampai ke Nabi. Apa kata Nabi? Qataltum ashabak. Kamu sudah membunuh dalam tanda petik sahabatmu sendiri. Kenapa tidak bertanya kalau nggak tahu? Limadza lam tas'alu idza lam ta'lamu fa innama syifa'al ayyi as-su'al. Obat kebodohan itu bertanya. Kalau kamu nggak tahu, nanya. Ini sahabat kamu nanya fikih, kamu bukan ahli fikih, jangan jawab. Bilang aja, coba tanya sama si ini, dia lebih pinter. Kan masalah itu kan kalau orang bodoh, Pak. Ini Bapak nih, saya gini, saya cerita, saya kan berapa lama ini kan berobat terus, Pak, berobat. Dan ketika berobat itu kan duduk satu poli itu penyakitnya sama, penyakitan semua, Pak. Dan ketika kita duduk itu ngobrol sambil tuker-tukeran tips pengobatan, Pak. Mereka bukan dokter, mereka bukan orang yang belajar kedokteran, tapi kalau ngasih tips jago banget, padahal dia juga lagi sakit gitu. Ampun. Coba pakai ini, dia gini-gini. Dalam hati saya, lah dia juga sakit gitu, kenapa dinasihatin orang gitu. Tapi kita banyak begitu. Yang paling gampang kan ngomong politik, semua orang ngomong politik. Padahal untuk belajar politik 4 tahun, baru S1, 3 tahun S2, 3 tahun kalau cepet S3. Tapi orang nggak pakai politik, cuma modal WA bisa ngomong politik. Makanya Bapak jangan nanya ke politik ke saya nggak bakal jawab. Saya nggak tahu politik, ribet politik itu. Nanya fikih enak ada dalilnya. Kalau politik tanya sama yang pakar politik. Nanti kan saya bingung. Memang bingung kalau nggak tahu. Yang nggak bingung kan yang tahu. Nah, balik lagi. Jadi kalau nanti di rumah sakit ada yang diinfus, pilihannya kalau dia tayamum boleh, atau dia wudhu tapi tidak mengguyur tangannya, cukup diusap bagian yang bisa diusap. Lalu sholatlah. Jangan orang sakit nggak boleh sholat. Ini aneh banget ini. Orang sakit itu adalah waktu di mana dia harus banyak sholat. Orang sakit itu. Pertama dia nggak ngapa-ngapain, nggak wajib ngajak kantor, dia cuma tidur doang. Yang kedua dia harus doa untuk memunculkan optimisme sembuh. Salah satu yang membuat kita kuat itu kan optimisme sembuh. Maka sholatlah tetap. Nah, nanti catatan kalau orang yang sholat dengan tayamum, tiap kali mau sholat tayamumnya 1. Kalau wudhu kan 1 wudhu bisa sholat banyak. Kalau tayamum tiap mau sholat harus tayamum. Itu fikihnya seperti itu. Baik.